Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur pada hari ini kita akan membaca dan merefleksikan akan firman Tuhan melalui bacaan Gema. Dan sebelum lebih jauh, mari saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kami bersama-sama ada di hari ini. Inilah setiap kami yang akan membaca dan merefleksikan akan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang bantu dan tuntun setiap kami, supaya boleh tertuju kepada apa yang menjadi firman-Mu. Firman-Mu itu yang terus membentuk kami, untuk juga boleh menjadi murid yang setia, yang terus menyenangkan dan memuliakan Engkau. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Gema pada hari ini terambil dari Wahyu yang ke-9. Mari bersama-sama kita membuka akan Alkitab kita. Dan saya mempersilakan kepada kita untuk mempause akan video ini dan membacakan keseluruhan daripada ayat-ayat dalam pasal ini. Namun dalam video ini saya akan membacakan beberapa ayat saja, dari ayat yang ke-4 sampai yang ke-6, lalu 20 sampai yang ke-21. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Wahyu 9 ayat 4 sampai yang ke-6. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu, orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Ayat 20 sampai yang ke-21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang yang bernama Gina Burgess yang menuliskan kata-kata bijak demikian. Tanpa pengharapan, keputusasaan. Tanpa pengharapan, depresi. Tanpa pengharapan, iman tidak akan bertahan. Tanpa pengharapan, kasih akan terengah-engah. Kesegaran dalam perlindungan hanya seperti Allah yang memberikan hujan kepada dunia. Dia mencurahkan pengharapan kepada umatnya. Bersyukur kita adalah umat Allah yang hidupnya bukannya tanpa pengharapan, tetapi di dalam Allah kita memiliki pengharapan sejati lewat Dia yang telah menciptakan, bahkan telah menyelamatkan akan hidup kita dari dunia yang berdosa. Di dalam Wahyu pasal yang ke-9 yang hari ini bersama-sama kita baca dan mau kita refleksikan, di situ memperlihatkan akan penglihatan Yohanes yang menggambarkan akan peristiwa-peristiwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Bila di pasal yang ke-8, di situ menggambarkan tentang sangkakala 1 sampai yang ke-4, yang menggambarkan bagaimana manusia yang menghadapi bencana alam oleh bumi yang rusak adanya. Di pasal yang ke-9 ini menggambarkan tentang sangkakala 5 sampai yang ke-6, di mana disitulah muncul peranan daripada roh jahat yang mengganggu akan pikiran, bahkan merusak akan jiwa manusia, secara khusus kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada mereka yang tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mereka dibuat putus asa, mereka dibuat ingin mati rasanya. Dan di dalam pasal 9 ini digambarkan bahwa bahkan maut jauh daripada hidup mereka. Mereka mengalami yang namanya keputusasaan jiwa
dan rohani. Dan disitulah yang digambarkan bahwa mereka membutuhkan akan pertobatan. Mereka membutuhkan untuk memiliki kepercayaan kepada Yesus Kristus yang adalah pengharapan sejati di dalam kehidupan mereka. Namun, di dalam bagaimana mereka menyadari akan hal ini, mereka pun tidak bertobat kepada Tuhan. Padahal sangkakala sendiri dimaksudkan Allah, yaitu untuk memperingatkan akan manusia sebelum kedatangannya yang kedua kali, sebelum waktunya akan berakhir. Namun yang digambarkan di sini, manusia di akhir zaman itu pun tidak mau bertobat. Bahkan di ayat yang ke-20 sampai yang ke-21, di situ digambarkan mereka malah berpaling kepada berhala-berhala mereka. Mereka tetap menikmati dosa dengan pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Dan inilah yang kita sama-sama baca dari Wahyu yang ke-9 yang ada di Gema pada hari ini. Dan bagaimana kita bersama-sama merefleksikan akan bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, dengan keadaan akhir zaman yang dilukiskan di dalam Wahyu yang ke-9 ini. Mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan, padahal mereka telah diperingatkan untuk dapat bertobat, untuk dapat hidup di dalam percaya Tuhan, memiliki pengharapan kepada Tuhan. Tetapi mereka yang menolak Tuhan, mereka yang mengeraskan hatinya. Mari, di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, kita tidak terpengaruh dengan kehidupan orang-orang di akhir zaman ini yang menikmati akan dosa. Melainkan yang kedua, yang bersama-sama kita mau refleksikan, mari kita hidup di dalam pengharapan sejati kita di dalam Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hidup kita tidak hanya sebatas di dunia ini, tetapi lewat langit, bumi yang baru yang digambarkan di dalam kitab Wahyu ini, kita mengetahui bersama-sama bahwa kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Karena itu selama hidup kita di bumi ini, mari kita mengisinya dengan aspek-aspek kekekalan. Bukan seperti manusia di akhir zaman yang mengeraskan hatinya, yang menikmati dosa. Tetapi mari kita mengisi hidup kita dengan menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana di Natal ini kita bersama-sama belajar bahwa pengharapan sejati itu telah lahir dalam kehidupan kita. Bahkan Dia yang mau mati untuk kita, menebus kehidupan kita. Yesus Kristus yang kita bersyukur adanya Tuhan kita itu di dalam kehidupan kita. Dan biarlah refleksi firman Tuhan pada hari ini juga boleh menguatkan kita untuk terus berjalan maju di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur lewat firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan bahwa kami telah memiliki pengharapan sejati di dalam Engkau. Karena itu ya Tuhan, selama kami hidup di dunia ini, tolong kami untuk tidak mengikuti apa yang dunia jalani, apa yang mereka nikmati ya Tuhan, dengan dosa-dosa yang ada, dan tidak mau bertobat di hadapan-Mu. Tetapi ya Tuhan, ajar kami untuk juga boleh hidup dengan pertobatan yang sungguh, untuk juga boleh terus dikuduskan oleh Engkau, hidup serupa seperti Engkau, dan biarlah kami boleh menikmati akan juga pengharapan sejati yang Engkau sudah berikan kepada kami dengan menyenangkan dan memuliakan Engkau saja. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini, dan biar Engkau yang terus memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.